selamat datang. Jadi kita kali ini akan menganalisa sebuah kasus tentang communications dari seorang leader menanggapi sebuah kasus yang menimpa perusahaannya. Hal ini akan ditinjau sesuai dengan teori leadership communications. Jadi di sini kita akan mengambil satu case study yaitu dari perusahaan WRP. Beberapa waktu yang lalu terdapat tweet yang mengatakan bahwa dia di PHK saat akan mengajukan cuti hamil, dan terdapat beberapa employee yang juga di PHK tanpa kejelasan mengenai pesangon. Tweet ini mengundang atensi yang cukup banyak ke publik dengan 2,3 juta view pada tweet tersebut. WRP sendiri adalah produk yang berfokus pada nutrisi kepada wanita. Nah, isu ini sendiri tentu mencederai value dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketika isu ini semakin panas, WRP sendiri mengambil kebijakan dengan memberikan sebuah postingan bahwa isu ini akan dialihkan kepada tim legalnya. Tentu hal ini malah membuat reaksi dari publik semakin kecewa karena terdapat pembiaran masalah dan pengoperan terhadap masalah yang terjadi dari leader kepada tim legal itu sendiri. Kegagalan ini tentu kita akan menganalisa dan bagaimana seharusnya leader dari WRP ini menyelesaikan kasus komunikasi tersebut. Identifikasi dan deskripsi isu. Pertama tentu kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Kemudian kepemimpinan dan manajemen persaingan di industri. Identifikasi dan pemetaan publik terkait isu tersebut. Pertama dari karyawan, pelanggan dan komunitas atau community-nya, pemangku kepentingan regulasi, pemangku kepentingan industri, media, masyarakat umum, dan aktivis. Ini adalah stakeholder yang terkait pada isu tersebut. Nah, tujuan komunikasi untuk perusahaan WRP adalah memperbaiki kualitas manajemen dan organisasi perusahaan serta mengembalikan kepercayaan konsumen atau customer, yang intinya adalah mengembalikan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, target sasaran sesuai dengan matrix yaitu importance dan difficult of reaching. Yang paling sulit untuk di reach adalah tentu public. Yang paling mudah di reach adalah community. Nah, yang paling berdampak besar adalah customer sendiri dan juga community. Itu mungkin menjadi target sasaran yang paling utama terlebih dahulu. Nah, terdapat beberapa rancangan program untuk komunikasi eksternal untuk memperbaiki dari citra WRP itu sendiri. Pertama adalah pernyataan tanggung jawab PT WRP itu sendiri. Tujuannya adalah memberikan pernyataan atas tindakan PT WRP atas tuntasnya dalam mengatasi kritis dan bentuk tanggung jawab yang diberikan berdasarkan data. Kemudian konten video klarifikasi, memberikan klarifikasi langsung terhadap ketidakpastian permasalahan yang muncul. Pemulihan dan penerimaan karyawan atau rehiring. Jadi WRP sendiri harus memberikan pemulihan dan penerimaan kembali pada karyawan yang bersangkutan, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan bersama WRP di Indonesia. Menaikkan tagar WRP Women's Integrity melalui konten Women Empowerment. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran terhadap suatu kampanye atau topik tertentu di media sosial WRP Indonesia sesuai dengan visi perusahaan. Ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang nilai-nilai WRP yang sempat tercederai. Yang terakhir tentu kita harus melakukan rancangan dan monitoring
serta evaluasi terhadap program-program tersebut. Jadi ketika kita melakukan 4 program tadi, kita harus memonitor apakah program-program tadi berjalan dengan cukup baik. Hal ini tentu agar WRP sendiri dapat kembali menaikkan citra dari perusahaan tersebut. Terima kasih.